Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Yao Lao hanya tersenyum saat mengamati punggung Hou Gui yang menjauh. Sepertinya kita perlu menghancurkan harapan orang tua ini, apa yang kamu katakan? Kata Yao Lao menoleh ke Xiaoyan. Hajar guru, kata Xiaoyan menyeringai. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong mulai bergetar dan 7 sosok tua muncul di atas panggung batu di tanah terbuka. Salam untuk ketujuh panatua, kata banyak orang membungkuk dan menyapa ketujuh panatua yang baru muncul ini. Pada saat ini kelompok Xiaoyan telah bercampur dengan kerumunan. Mata Xiaoyan menyapu 7 panatua sebelum berhenti pada 4 orang tua dengan douci sangat kuat di antara ketujuh panatua itu, terutama lelaki tua yang berdiri di tengah. 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan seorang bintang 2 douseng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Menara Pil? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya saat matanya berhenti pada pria tua di tengah. Panatua di tengah itu adalah panatua pertama dari Menara Pil Kecil, bernama Guo Zi. Dia yang paling senior di Menara Pil Kecil, bahkan aku harus menyapanya, kata Yao Lao. Guo Zi sepertinya telah merasakan Xiaoyan sedang mengamatinya. Sepasang mata yang dalam dilemparkan ke arah Xiaoyan dan fluktuasi segera melintas di mata Guo Zi. Dia jelas telah menemukan kemampuan Xiaoyan. Sungguh tekanan spiritual yang kuat, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan tekanan spiritual Guo Zi yang sedikit menekannya. Guo Zi samar-samar sedikit mengangguk setelah memperhatikan ekspresi Xiaoyan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh, suaranya yang tua bergema di telinga semua orang saat dia berbicara, hari ini adalah kesempatan langka di Menara Pil Kecil kita, pemilihan panatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya, saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat, Anda semua bisa mengambil bahan obat apa saja dari gunung, siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenang. Jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti seleksi silakan melangkah maju, kata panatua Guo Zi. Dimengerti, kata banyak sosok dengan hormat dan segera melangkah maju dan menemukan tempat mereka sendiri untuk berdiri di tanah terbuka. Xiaoyan, lakukan yang terbaik, jangan mempermalukan nama gurumu, kata Xuan Yi. Xiaoyan mengangguk, dia keluar dari kerumunan dan menemukan tempat di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Kebanyakan orang tua di sini hidup dalam pengasingan, karena itu mereka tidak tahu kenapa pemuda ini tiba-tiba ikut seleksi. Junior ini adalah Xiaoyan, dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari pengumpulan pil. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi panatua, kata Guo Zi menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara samar membuat banyak tatapan tertegun sekitarnya menatap Xiaoyan. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur. Jika semua orang sudah siap, silakan dimulai, kata Guo Zi. Suasana di tanah terbuka segera menjadi keributan setelah mendengar kata Guo Zi. Suara banyak logam yang jernih tiba-tiba muncul ketika banyak kuali obat mendarat dengan keras di tanah. Banyak teriakan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah ketika api berbeda yang semuanya cukup kuat menyala di kuali obat menyebabkan suhu sekitarnya mulai naik dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya. Tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat, sebaliknya dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Nyala api putih kehitaman segera melonjak dari tangannya akhirnya membentuk kuali obat putih kehitaman di depan banyak tatapan terkejut. Itu adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar memiliki kendali yang kuat atas apinya, namun apakah dia tidak takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Seru beberapa orang terkejut. Kuali api surgawi perlahan melayang di depan Xiaoyan, penampilannya yang sangat padat menyebabkan banyak alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Panatua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik oleh keributan itu. Generasi muda pada akhirnya adalah generasi muda, mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna, pikir Panatua Hou dengan senyum dingin. Xiaoyan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mengamati kuali api surgawi yang dia bentuk. Nyala api muncul di dalam kuali obat dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat.
Xiaoyan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat, sebaliknya dia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat apa yang Xiaoyan rencanakan untuk disempurnakan kali ini, gumam Kongzi. Xiaoyan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku tahu. Aku tidak pernah mencoba memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu, karena itu aku hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat, kata Yolao. Setelah Yolao berbicara, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan manik hijau. Benih bodhisatwa, dia ingin menyempurnakan pil bodhisatwa. Gumam Yolao dan lainnya tertegun saat melihat manik hijau yang muncul. Tingkat tertinggi dari pil bodhisatwa paling banyak dapat menarik petir pil 9 warna, agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hou, kata Xuan Yi mengerutkan keningnya. Kongzi dan Tian Lei juga mengerutkan keningnya, mereka tidak mengerti mengapa Xiaoyan memilih untuk memperbaiki pil bodhisatwa. Dia pasti punya rencananya sendiri, kata Yolao, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan meremehkan lawannya. Xiaoyan mengayunkan tangannya dan banyak bahan obat yang keluar dan melayang di depannya sebelum dipisahkan dan dibuang dengan cepat ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat menyebabkan ruang di sekitarnya nampak berfluktuasi. Dia menggunakan banyak bahan obat dalam jumlah besar, mungkinkah dia tidak sedang memurnikan pil bodhisatwa? Gumam Kongzi mengerutkan keningnya. Yolao dan dua lainnya hanya bisa menggelengkan kepala mereka ketika mendengar itu, mereka juga tidak menyadari apa yang direncanakan Xiaoyan. Pada saat ini, Panatua Hou sepenuhnya berfokus pada kuali obatnya, beberapa bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Mata 7 Panatua di panggung batu perlahan tertuju pada Panatua Hou dan mengangguk. Sepertinya Panatua Hou ini sangat mungkin menang kali ini, kata seorang Panatua tanpa sadar tersenyum. Beberapa Panatua lainnya di sekitar mengangguk saat mendengar itu. Guo Zi tidak berbicara, matanya yang tenang tertuju ke tempat Xiaoyan berada. Pemuda ini telah menarik minatnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan petir dengan cepat menyambar. Sesaat kemudian petir 7 warna muncul di langit, namun banyak orang menggelengkan kepala mereka, jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kemenangan. Qing Tua sepertinya agak tertekan, kata Yolao tersenyum, dia melirik Qing Tua yang memanggil pil 7 warna yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xuan Yi tersenyum dan mengangguk, tatapannya beralih ke tempat Xiaoyan berada, sepertinya dia adalah orang yang paling tenang, kata Xuan Yi. Iblis tua Hou nampaknya sedang menyempurnakan pil api iblis misterius yang tenang, dia pasti akan menarik petir pil 9 warna, kata Kongji. Benar, keterampilan orang tua ini telah meningkat drastis, kata Yolao mengangguk. Jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus memperbaiki pil obat tingkat 9, pil bodhisatwa tidak mungkin untuk menembus tingkat ke-9, kata Xuan Yi agak khawatir. Dia punya rencananya sendiri, kata Yolao. Namun di dalam hati dia agak cemas. Xiaoyan telah menarik banyak perhatian karena tindakan anehnya, kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda pil obat, hanya ada naga api yang berputar di dalam kuali obat. Suara keras tiba-tiba dipancarkan dari langit dan fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Iblis tua Hou berdiri di depan banyak tatapan, senyum dingin yang mengejek muncul di wajahnya saat dia melirik ke arah Xiaoyan. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia melihat awan petir di langit yang bergejolak beberapa kali sebelum menampakkan petir 9 warna. Itu memang petir pil 9 warna, seru banyak orang tertegun saat melihat itu. Yao Chen, sepertinya orang tua ini yang menang kali ini, kata iblis tua Hou menoleh ke Yolao dan tertawa keras. Yolao tanpa sadar mengerutkan keningnya, dia baru saja akan berbicara ketika satu suara tiba-tiba terdengar, itu belum tentu. Iblis tua Hou nampak tertegun saat mendengar suara itu. Xiaoyan, gumam iblis tua Hou mengerutkan keningnya. Banyak tatapan sekitarnya mengandung kejutan saat mereka beralih ke Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mencoba menang hanya dengan kata-kata saja di sini tidak akan menguntungkanmu, kata Hou Gui melirik Xiaoyan dengan senyum dingin. Xiaoyan hanya menyeringai sebelum perlahan berdiri di depan banyak tatapan tertegun. Kuali api di depan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara sedikit berdengung saat dia perlahan berdiri.
Ada sedikit riak energi pil obat yang dipancarkan dari kuali api Xiaoyan. Seru Guozi, tak satu pun dari mereka yang meragukan panah tua pertama Guozi dan mata mereka yang terkejut segera dilemparkan ke arah Xiaoyan. Itu hanya trik belaka, gumam Hou Gui juga sedikit terkejut, namun dia dengan cepat mengerutkan keningnya. Xiaoyan mengabaikan ejekan Hou Gui, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali api dari jarak jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Naga api melingkar di dalam kuali api tiba-tiba mengeluarkan raungan yang keras saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tubuh naga api dengan cepat membesar menyebabkan kuali api tidak bisa bertahan sebelum akhirnya meledak dengan keras mengakibatkan gelombang api panas melesat ke segala arah. Beberapa alkemis yang lebih dekat segera mundur dengan ekspresi yang berubah. Setelah menghancurkan kuali api, tubuh naga api berubah menjadi naga api raksasa yang melayang di langit membawa tekanan menakutkan menyebar ke sekitarnya, bahkan awan petir pil 9 warna mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. "Bocah, apa yang kamu rencanakan?" teriak Hou Gui dengan tenggelam setelah melihat awan guntur 9 warna nampak menyusut. "Berisik," kata Xiaoyan dengan dingin, matanya tiba-tiba mengarah ke Hou Gui. Teriakan dingin yang berisi tekanan yang sangat kuat meledak di samping telinga Hou Gui hingga dia terhuyung mundur. "Kamu!" teriak Hou Gui sangat terkejut dan marah setelah dipaksa kembali oleh teriakan dingin Xiaoyan. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melebihi harapannya. "Pil perubahan naga api," teriak Xiaoyan dengan segel yang berubah di tangannya menyebabkan naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Itu adalah fluktuasi pil obat. Seru banyak alkemis dengan ekspresi tertegun setelah mereka merasakan fluktuasi yang menyebar. Menggunakan api untuk membentuk sebuah benda dan menyembunyikan pil di dalamnya, itu adalah metode membuat naga untuk menyimpan pilnya. "Yao tua, bahkan kamu tidak memiliki kemampuan itu bukan? Bagaimana Xiaoyan bisa mempelajarinya?" tanya Kongzi terkejut ketika dia merasakan fluktuasi pil obat yang menyebar dari tubuh naga api di langit. Yolao hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Untuk membuat naga yang dapat menyimpan pil di dalamnya diperlukan kendali nyala api dan kekuatan spiritual yang sangat sulit dicapai. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Kongzi merasa kagum, beberapa alkemis lain telah menemukan teknik penyempurnaan pil yang digunakan Xiaoyan. Mereka tahu bahwa di tempat ini, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan metode penghalusan pil seperti itu tidak melebihi 5 orang. "Murid Yao Chen benar-benar luar biasa," seru beberapa panah tua di atas panggung batu saling memandang dan dengan lembut menghela nafas. Ketika fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api menjadi lebih kuat, gemuruh yang keras tiba-tiba bergema di langit menyebabkan gunung nampak redup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan guntur 9 warna di langit dengan cepat menyusut saat awan hitam menyebar tampaknya telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Yang mampu membuat awan guntur 9 warna nampak menyusut, seru banyak orang saat melihat pemandangan itu. Pikiran menakutkan melonjak ke dalam hati mereka. Satu-satunya pil obat yang bisa lebih kuat daripada pil obat tingkat 8, yang dapat menarik petir pil 9 warna, adalah pil obat tingkat tinggi, tentu saja adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris. Xiaoyan ini sebenarnya sedang menyempurnakan pil obat tingkat 9, seru banyak ahli alkemis yang sangat berpengalaman mengungkapkan ekspresi yang menarik. "Petir iblis hitam? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu," gumam Guozi saat dia melihat awan hitam aneh di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap awan hitam yang berputar di langit. Dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat yang berkali-kali lebih kuat daripada petir pil 9 warna. Lubang spasial hitam tiba-tiba terbentuk di tengah awan hitam yang terus bergolak dan berputar di langit, bahkan menyebabkan tubuh Xiaoyan nampak bergetar dan douci mengerikan akhirnya melonjak keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, petir iblis hitam yang sangat tebal ditembakkan dengan keras dan meluncur menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya nampak begitu terkejut ketika mereka melihat petir hitam dan segera mundur. Xiaoyan merasakan bahaya saat menatap petir hitam. Dia segera menjentikkan jarinya dan 5 boneka langit bergegas keluar dan muncul di langit di atas naga api.
Boneka langit yang belum pernah gagal sebelumnya, langsung menegang saat petir hitam menghantamnya, tubuhnya yang keras akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping. Setelah boneka langit pertama dihancurkan, 4 boneka langit yang tersisa tidak dapat memblokir sambaran petir hitam sebelum akhirnya meledak dan hancur. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kejadian seperti itu setelah bertahun-tahun. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah dia kehilangan 5 boneka langit. Dia melangkah maju dan sekejap muncul di langit di atas naga api. Matanya menatap petir hitam yang menyambar ke arahnya sebelum mengepalkan tangannya menyebabkan energi di sekitar gunung berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang Douseng dapat mengandalkan energi alam untuk menciptakan serangan yang merusak bahkan setelah tubuh mereka kehabisan energi. Ini adalah kekuatan paling menakutkan dari seorang Douseng. Hancurkan, kata Xiaoyan. Segera energi menakutkan yang berkumpul di tangan Xiaoyan melesat, akhirnya berubah menjadi tinju raksasa yang dengan keras menghantam petir hitam menyebabkan badai penghancur yang menakutkan segera menyapu ke segala arah, bahkan petir pil 9 warna nampak terkoyak oleh badai yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit, meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat benturan sebesar itu. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka diserang oleh badai energi itu, bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Orang itu berani melawan petir iblis hitam? Gumam beberapa panah tua di atas panggung tertegun. Petir hitam mungkin tidak sebanyak petir pil 9 warna, tapi kekuatannya sangat menakutkan, bahkan seorang Banseng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu. Xiaoyan adalah bintang 1 Douseng, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam, kata panah tua Guozi. Bintang 1 Douseng, gumam ke-6 panah tua lainnya tertegun meski mereka sendiri sudah merasakannya sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan akan menang. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Kata seorang panah tua, aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan menara pil, tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Sekte jiwa sangat kuat, mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup. Aturan menara hanya akan ada jika menara itu ada, jika menaranya lenyap, apa gunanya membicarakan aturan? Kata Guozi. Semua orang saling memandang setelah mendengar suara Guozi, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Badai energi yang mengamuk akhirnya perlahan menyebar mengungkapkan sosok Xiaoyan yang berdiri di langit. Dia mengepalkan tinjunya, perasaan mati rasa menyebar darinya, kekuatan petir hitam agak melebihi harapannya. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam tersebar, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuhnya sebelum akhirnya tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak tatapan tertegun. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api itu setelah meledak dan terbang ke langit untuk menghindari api yang telah menjebaknya. Mencoba kabur, gumam Xiaoyan, tubuhnya melintas dan sekejap muncul di depan sinar cahaya dan akan meraihnya dengan tangannya, namun sebelum Xiaoyan bisa meraihnya, sinar itu berubah menjadi macan buas besar dengan cakarnya yang akan menghantam Xiaoyan. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya ketika Xiaoyan mengayunkan tinjunya dan menghantam cakar macan itu hingga macan besar itu mengeluarkan auman yang menyedihkan setelah cakarnya dihantam dan tubuhnya dengan cepat terbang kembali. Xiaoyan baru saja mengejar ketika cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh macan saat melihat Xiaoyan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi wujud manusia Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia yang muncul. Anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku ingin tahu pil obat apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun, kata Kongzi tersenyum. Yolao menggelengkan kepalanya, dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiaoyan yang mengambil wujud manusianya. Xiaoyan tidak terus terjerat dengan pil obat yang menyerupai wujud manusianya saat dia mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekankan tangannya ke dahinya. Tubuh pil obat tingkat 9 dengan cepat bergetar sebelum dengan cepat menyusut dan berubah menjadi pil obat hijau seukuran mata naga yang tetap tertahan di telapak tangan Xiaoyan.
lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat dan menyebar sekitarnya memamerkan penampilannya yang sangat misterius. Xiaoyan perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9, matanya melirik ke wajah Hou Gui yang nampak marah yang memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Akankah kalian berdua mengenalkan pil obat yang telah kalian saring? Kata Guo Zi tersenyum setelah melihat Xiaoyan mendarat di tanah. Pil api iblis misterius yang tenang, pil obat tingkat 89 warna, jika seseorang yang mempraktikkan douchi afinitas api menelannya, ada kemungkinan dusinya mengalami peningkatan dan meningkatkan kekuatan bertarungnya, kata Hou Gui mengangkat pil obat di tangannya dengan nada suaranya tanpa sadar mengandung rasa bangga. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Tanya Guo Zi tersenyum. Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil obat hijau seukuran mata naga sebelum menjelaskan, ini adalah pil kembalinya Bodhisatwa Agung, pil tingkat 9, mirip dengan pil Bodhisatwa, namun, efeknya meningkatkan terobosan ke kelas Banseng sebanyak 2 kali lipat, kata Xiaoyan tersenyum. 2 kali lipat? Bagaimana mungkin? Seru banyak orang tertegun saat mendengar itu, bahkan wajah Guo Zi sedikit berubah. Jika berita ini menyebar, akan banyak douzun puncak akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk mendapatkan pil ini. Pil kembalinya Bodhisatwa Agung ini adalah pil obat yang telah dipahami Xiaoyan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon kuno Bodhisatwa. Selain itu, pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Xiaoyan karena dia memiliki api surgawi dan telah diperkuat oleh hati Bodhisatwa. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, tidak mungkin untuk meningkatkan efek pil Bodhisatwa sampai tingkat yang menakutkan. Xiaoyan, kamu harus tahu bahwa setiap pernyataan palsu akan membuatmu disingkarkan, kata seorang panatua ragu sejenak. Panatua, Anda dapat yakin bahwa saya akan menanggung akibat pernyataan palsu, kata Xiaoyan tersenyum. Beberapa panatua bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar jawabannya, pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Dalam hal ini, tingkat pil Bodhisatwa Agung telah melampaui tingkat pil api iblis, pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan, kata Guo Zi tersenyum sambil menoleh ke arah Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.